Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian zuhur kali ini saya ingin membawakan tema tentang karakter pemimpin sukses, perspektif sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklum bahwa kita dianjurkan dan diperintahkan untuk mencontoh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh tingkah lakunya, makannya, minumnya, jalannya, tertawanya, bercandanya, bahkan berperangnya dan berpolitiknya juga kita dianjurkan untuk mencontoh dan mensuri tauladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tema ini menjadi penting bagi kita dan saya sarikan dari karya ulama besar yang berasal dari Syria, Profesor Mustafa Az-Zarqa. Dalam kitabnya Azamatu Muhammadin Majma'al Azamatil Bashariyah. Jadi beliau punya kitab Azamatu Muhammadin Khatamir Rusul, Muhammad Khatamir Rusul, Muhammad Khatamir Rusuli Majma'al Azamatil Bashariyah. Itulah karya beliau. Lalu karya ini saya baca dan Masya Allah indah sekali. Beliau menjelaskan bahwa mengapa Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya sebagai pemimpin tersukses di dunia. Tidak ada kesuksesan pemimpin manapun yang menandingi kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikarenakan Rasulullah memiliki beberapa karakter, yang mana jika karakter ini ditiru oleh manusia manapun, niscaya dia akan sukses seperti suksesnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana perspektif para ilmuwan barat memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart dalam karyanya The 100 Ranking of the Influential Person in History, 100 tokoh berpengaruh dalam peradaban dunia, beliau menempatkan Nabi Muhammad ranking pertama sebagai pemimpin tersukses. Michael Hart, padahal beliau seorang Nasrani, beliau bukan orang Islam, beliau orang Kristen, dan justru beliau menempatkan Nabi Isa ranking kelima. Nabi Isa ranking kelima, Nabi Muhammad ranking pertama sebagai manusia terhebat. Ketika beliau ditanya, apa alasan Anda wahai Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad ranking pertama sebagai manusia tersukses di dunia? Beliau menjawab, saya hafal ini. He was the only man in history who was successful on both the religious and secular level. Karena saya punya bukunya, ketika saya kuliah, saya beli buku tersebut. Kata Michael Hart, mengapa Nabi Muhammad dicatat sebagai pemimpin tersukses di dunia, menandingi pemimpin manapun di dunia. Bahkan Nabi Isa pun berada di bawahnya. Kata Michael Hart, dialah satu-satunya manusia, who was the only man in history, dalam sejarah, who was successful, who was supremely successful, yang secara menakjubkan telah sukses on both the religious and secular level, dalam dua bidang sekaligus. Menjadi pemimpin yang sukses dalam dua bidang sekaligus, dipegang oleh kedua tangannya. Apa itu? Religious and secular level. Beliau sebagai pemimpin sukses dalam bidang agama, dan beliau sebagai pemimpin sukses dalam bidang pemerintahan politik. Itulah yang menyebabkan mengapa Michael Hart, seorang Nasrani, menempatkan Nabi Muhammad ranking pertama manusia terhebat, manusia tersukses ketika beliau menjadi pemimpin.
Lalu kata Profesor Mustafa Az-Zarqa dalam karyanya Muhammad Khatamir Rusul Majma'al Azamatil Basyariyah, Nabi Muhammad adalah sebagai nabi penutup dan puncak kehebatan dan puncak keagungan manusia. Itu terangkum dalam kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Profesor Mustafa Az-Zarqa, beliau mengatakan, pemimpin manapun di dunia itu ditopang oleh 4 pilar yang menjadi penyebab kesuksesannya, dan ini semua dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW secara menakjubkan. Apa yang pertama? Nanti bapak-bapak silahkan. Kebetulan saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya tersebut adalah karya terbaik ketika diadakan simposium Sirah Nabawiyah di Qatar. Maka beliau menampilkan karyanya lalu dibukukan di abad 14 Hijriah. Beliau mengatakan, kalau pemimpin pengen sukses seperti Nabi Muhammad, yang pertama, pemimpin itu sukses dikarenakan dia punya, yaitu kecakapan, akhlak individual dan akhlak personality. Ini yang pertama. Ya. Jadi kata beliau, kalau pemimpin pengen sukses dimanapun dan kapanpun, maka yang pertama dia harus memiliki akhlak yang luhur, budi pekerti yang luhur. Yang kedua adalah mada ar-rajul al-azim fi al-umur al-fikriyah allati ja'at biha. Kecakapan prinsip-prinsip ajarannya yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, dia harus memiliki akhlak yang luhur. Yang kedua, dia harus memiliki prinsip-prinsip pemikiran yang cakap, yang ditawarkan olehnya. Dan yang ketiga kata beliau, kecakapan pemimpin tersebut dalam menerapkan pokok-pokok pemikirannya secara operasional. Jadi kedua tadi adalah pemikiran, ide, gagasan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Yang kedua, yaitu prakteknya secara lapangan tentang ide-ide gagasan yang telah dicanangkan oleh pemimpin tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kecakapan pemimpin tersebut dalam menciptakan kader, generasi yang kelak akan menjadi generasi pelanjut dan pemegang kontinuitas ajaran-ajaran yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Dan ini semua dimiliki oleh Nabi Muhammad secara cakap dan secara menakjubkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagaimana Allah telah meletakkan, kalau kita pengen sukses, laqad kana lakum, Allah telah memberikan rambu-rambunya. Sungguh telah ada pada suri tauladan Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada untuk kalian dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah di hari akhir, dan bagi orang yang ingin banyak beriman dan berzikir, maka hendaknya menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Jadi tanpa buku saya insya Allah bisa, karena saya sudah membacanya berkali-kali. Dan inilah tema yang cakap untuk saya angkat. Yang pertama, kata Profesor Mustafa Az-Zarqa, Nabi Muhammad memiliki akhlak personal yang mulia. Di antara akhlak personal yang mulia adalah, yaitu Nabi Muhammad mampu memadukan antara keluhuran budi pekerti dan keluhuran dan kecakapannya dalam membawa atau dalam beraktivitas membangun negara dan membangun fondasi-fondasi negara. Itu yang pertama.
Jadi kalau seorang pemimpin pengen sukses, selain dia memiliki karakter yang mulia yang dimiliki dalam dirinya, personal yang baik, maka dia harus mampu memadukan antara dua kecakapan. Yang pertama, kecakapan rohiyah ibadah. Yang kedua, kecakapan dalam membangun, membikin tatanan aturan-aturan negara dan aturan pemerintahan. Dan itu dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kata Profesor Mustafa Az-Zarqa, Nabi Muhammad semenjak kecil, bahkan sebelum beliau dewasa, beliau dicatat Al-Amin, seorang pemuda yang sangat dipercaya, yang tak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang lazimnya dilakukan oleh anak muda di zamannya. Jadi kalau seorang pemimpin pengen sukses, maka dia track recordnya harus bersih. Nabi Muhammad tak pernah menyembah berhala, tak pernah minum minuman keras, tak pernah membuang waktu-waktunya dalam hal-hal yang sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pemuda di zamannya. Dan Nabi Muhammad semenjak kecil, kata beliau, sudah aktif dalam hilful fudul. Dalam usia 15 tahun, Nabi Muhammad sudah masuk dalam hilful fudul. Apa itu hilful fudul? Hilful fudul adalah satu komunitas perjanjian antara masyarakat kaum Quraisy beserta suku-suku lainnya. Siapa di antara suku Quraisy yang ditindas, maka suku-suku lainnya siap bangkit dan membelanya dan mengambil hak-hak yang ditindas oleh suku-suku lainnya. Nabi Muhammad sudah aktif dalam usia 15 tahun. Lalu Nabi Muhammad juga diceritakan, kata istrinya, bagaimana baginda Rasulullah SAW ketika datang kepada istrinya dalam kondisi apa? Kondisi beliau sedang demam karena baru saja menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Lalu Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni. Wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Apa kata istrinya? Wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah wahai suamiku, kata sang istri menghiburnya, ma yukhzikallahu abada, tak akan pernah Allah akan menyia-nyiakanmu, tak akan pernah Allah akan membiarkanmu dalam kehinaan. Innaka latasilur rahim, dikala pemuda, engkau adalah seorang pemuda yang rajin silaturahim. Jadi pemimpin kalau pengen sukses, rajin silaturahim. Wa taksibul ma'dum, dan engkau adalah pemimpin yang selalu taksibul ma'dum, mencari, berupaya terhadap orang yang tak memiliki apa-apa, engkau carikan supaya dia bisa memiliki apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tahmilul kalla, engkau adalah seorang pemuda yang selalu memikul beban-beban orang lain. Yang ketiga. Dan yang keempat, kata istrinya Khadijah menghiburnya, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau adalah seorang pemuda yang selalu bahu-membahu menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi perjuangan. Jadi pemimpin kalau pengen sukses, pemimpin kalau pengen dicintai oleh rakyatnya, bukan hanya rakyat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya kan Pak? Dan ternyata ini jadi legenda film Mahabharata, ya kan? Waktu kita kecil dulu ada Krishna ya, yang bisa terbang, bisa ngebalikin sapi. Ini jadi legenda. Jadi karakter ini lalu ditiru oleh legenda-legenda Hindu. Karena Nabi Muhammad sejak kecil memiliki karakter-karakter memang yang beda. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, jadi pemimpin kalau pengen sukses, maka sedari dini dia harus membangun basis akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad diriwayatkan rajin silaturahim, ditambah lagi Nabi Muhammad rajin ibadah. Bahkan kedua kakinya bengkak. Kalau kita bengkak tapi main bola,
Kenapa bengkak? Main bola. Antum ini nggak resep. Saya kalau ngeliat antum bengkaknya main bola melulu. Tapi Muhammad tuh bengkak, tapi sering tahajud. Hatta tafattarat qadamahu syarifatan, sampai kedua kakinya bengkak. Kenapa? Saling seringnya dia tahajud. Maka seorang pemimpin kalau pengen sukses, tahajudnya kuat, ibadahnya kuat, yang kedua silaturahimnya kuat, perjuangannya kuat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa kata Profesor Mustafa Az-Zarqa? Mampu memadukan antara kecakapan rohani dan kecakapan dalam membangun basis-basis pemerintahan. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Profesor Mustafa Az-Zarqa, dalam Sirah Nabawiyah dicatat, Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, usia beliau itu sekitar 52 tahun. Ya. Karena Nabi Muhammad berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Maka Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dalam usia kurang lebih 52 tahun. Lalu kata Profesor Mustafa Az-Zarqa, baru saja Nabi Muhammad sebulan tiba di Mekah, dari Madinah, dari perjalanan Mekah, lalu Nabi Muhammad melihat ada peluang emas yang harus diambil dan dimanfaatkan. Apa itu? Datangnya kafilah dagang yang bernama Abu Sufyan dari Syria, yang lalu diabadikan dalam Quran surah Al-Anfal. Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimati wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika Tuhanmu menjanjikan kepadamu ihdat ta'ifatain, salah satu dari dua pasukan, annaha lakum, bahwa salah satu dari dua pasukan akan engkau kuasai dan akan menjadi milikmu. Pertama kali Nabi Muhammad ketika baru sampai dari Mekah ke Madinah, padahal baru sebulan. Dan saat itu kondisi Nabi Muhammad belum stabil. Antum bayangkan, dari Mekah ke Madinah berjalan kaki. Mana ada orang masuk di akal? Jakarta Semarang jalan kaki. Nggak pernah ada. Ada orang berjalan kaki dari Jakarta ke Semarang? Nggak ada. Itu sahabat Nabi jalan kaki, Jakarta Semarang. Berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal Nabi Muhammad kondisinya masih belum stabil. Logistiknya masih belum hebat. Senjataannya masih belum hebat. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, hai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu menjanjikan kepadamu bahwa kamu akan menguasai salah satu dari dua pasukan. Nabi Muhammad pertama kali pengen mencegat pasukan dagang kafilahnya Abu Sufyan yang datang dari Syria. Syria saat itu punya hubungan dengan Romawi. Tapi Nabi Muhammad apa Pak? Dicegat. Atas insting dan ajaran yang Allah bimbing kepadanya, Nabi Muhammad bersegera mencegat pasukan kafilah dagang. Ternyata yang tadinya Nabi Muhammad pengen menguasai kafilah dagang. Kenapa Pak kafilah dagang? Menurut undang-undang di saat itu diperbolehkan dalam dunia internasional mencegat pasukan dagang. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad dahulu dirampas hartanya dan sahabat dirampas di Mekah. Semua sahabat Nabi ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, semua dirampas harta kekayaannya. Maka dalam dunia internasional diperbolehkan Nabi Muhammad mengambil kembali haknya. Tapi apa yang diinginkan Pak? Ternyata Allah menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Nabi Muhammad pengennya menguasai dagangan, nggak pakai perang. Tapi ternyata Allah menginginkan Nabi Muhammad berperang. Terjadilah perang Badar. Maka para ulama menyimpulkan seorang pemimpin kalau pengen sukses, jangan hanya cakap dalam puasanya, ibadahnya, tapi dia harus cakap menyusun strategi perang dan menyusun strategi pemerintahan. Dan Nabi Muhammad melakukan secara cakap. Itu Pak, Masya Allah.
Sekarang Islam dirusak. Islam dirusak melalui ajaran-ajaran yang bersumber bukan dari Islam. Apa itu? Sekarang pemimpin umat Islam, ulama umat Islam dirusak. Ibadahnya hanya ngurusin agama. Wirid, tasbih, zikir. Tapi dibiarkan aturan politik dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Tapi dibiarkan pasukan-pasukan persenjataan dimiliki oleh orang-orang di luar Islam. Kata para ulama, ini adalah penyakit yang harus diluruskan. Lurus seperti yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Itu ayatnya. Persiapkanlah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk musuh-musuh kalian min quwwatin, dari kekuatan apa saja, wa min ribatil khayl, kuda-kuda yang ditamparkan. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh kalian dan musuh-musuh Allah. Di sini, Pak. Jadi kita sering mengatakan ustadz, kiai, ulama enggak usah ikut politik. Cukup ulama, ustadz, mimpin pesantren. Ini adalah slogannya Belanda. Kiai saya, Kiai Sukron, saya alumni pesantren Darul Rahman, Pak. Guru saya Kiai Sukron. Kata Kiai Sukron itu begitu. Jadi Belanda itu selalu membuat politik itu kotor. Ulama, kiai nggak usah mikirin politik, cukup mikirin pesantren. Akhirnya apa? Pesantren dikuasai oleh ulama, oleh kiai, dan kiai ulama nggak ada yang menguasai politik. Padahal Nabi Muhammad menguasai politik, sahabat Nabi menguasai politik. Sekarang kita dinenak-bobokan. Akhirnya apa? Politik dipegang oleh orang-orang kotor dan orang-orang yang tak punya visi untuk menegakkan dan untuk memajukan, mensejahterakan bangsanya dan agamanya. Maka ini, Pak, kata Profesor Mustafa Az-Zarqa. Itu dia. Jadi pemimpin kalau pengen sukses harus cakap memadukan antara kekuatan spiritual dan kekuatan atau kecakapan dalam membangun dan meramaikan bumi Allah dengan aturan-aturan pemerintahan, membangun masyarakat. Bukan hanya sibuk dengan ibadahnya, tapi ketika panggilan sudah mengharuskan dia membangun negerinya, maka ia bangkit dan ikut bersinergi bersama pemimpin-pemimpin lainnya untuk menegakkan, memperjuangkan kebenaran, memberikan aturan-aturan yang baik untuk pemerintahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi saya baru hanya membahas tentang akhlak personal yang cakap, yang harus dimiliki oleh pemimpin. Itu ya tadi yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama adalah apa? Kecakapan Nabi Muhammad memadukan antara kecakapan spiritual dan kecakapan dalam membangun pemerintahan. Yang kedua, yang menyebabkan pemimpin itu hebat dan sukses seperti Nabi Muhammad, mazidut tawadhu wal ithar. Dia harus punya kecakapan apa? Tawadhu, rendah hati. Wal ithar, dan dia harus mendahulukan kepentingan rakyat dan kepentingan publik. Dan ini telah dimiliki dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Profesor Mustafa Az-Zarqa? Adalah Nabi Muhammad pakaiannya seperti yang dipakai oleh sahabat-sahabat lainnya. Adalah Nabi Muhammad tak mau duduk di atas singgasana. Di mana sahabat duduk, di situ Nabi Muhammad duduk. Dan di situ yang dipakai oleh sahabat, itu yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Dan itu yang dimakan oleh sahabat, dan itu yang dimakan oleh Nabi Muhammad. Inilah yang menyebabkan mengapa Nabi Muhammad dicintai oleh rakyatnya. Bukan hanya rakyatnya, bahkan lawannya pun salut dan takluk dan takzim kepada beliau. Kenapa? Mazidut tawadhu wal ithar. Karena tawadunya yang luar biasa, mendahulukan kepentingan orang lain yang luar biasa. Maka diriwayatkan, datang seorang Arab Badui, ayyukum Muhammad. Bayangkan, Pak, seorang presiden, Nabi Muhammad presiden. Dan presidennya bukan hanya menguasai Indonesia, tapi menguasai Syria, Mesir, Irak, semua dalam genggaman Nabi Muhammad. Masya Allah.
Ketika datang orang Arab Badui, ayyukum Muhammad, mana di antara kalian yang namanya Muhammad, yang katanya presiden kalian dan pemimpin kalian dan nabi kalian? Dijawab, apa jawabannya? Dzakar rajulul abyadul muttaqi. Itu orangnya yang keputih-putihan yang lagi senderan di masjid. Masya Allah. Saya punya dosen Profesor Dr. Thayyib Zainal Abidin yang sekarang jadi Syekh Azhar. Syekh Azhar di Mesir. Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Saya ketika saya baca kisah ini ingat dengan dosen saya, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib. Yang sekarang jadi Syekh Al-Azhar. Waktu beliau jadi dekan fakultas, itu beliau kalau duduk sama dosen di bawah. Itu ada kursi Pak, ada kursi, ada sofa, beliau nggak mau duduk di sofa. Kapan dosen datang, dia duduk sama dosen di bawah, sama guru-guru. Ya Allah. Guru saya Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib. Waktu itu beliau belum seperti jabatan sekarang. Jadi itulah akhlak Nabi Muhammad. Dan inilah yang menyebabkan mengapa Nabi Muhammad itu dicintai oleh sahabatnya. Jadi pakaian yang dipakai olehnya, kendaraan yang dipakai olehnya, makanan yang dimakan olehnya adalah apa yang dimakan oleh rakyatnya. Pak, pernah mendengar kisah Umar bin Khattab? Dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Datang seorang utusan dari raja-raja di wilayah Asia Tengah, Khurasan dan Bukhara. Waktu itu Asia Tengah juga sudah banyak yang masuk agama Islam. Lalu Umar mengatakan, itu makanan apa yang kalian bawa? Lalu utusannya mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ini adalah makanan para bangsawan, makanan raja-raja kami di negeri kami. Kami bawa untukmu. Apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? Kamu pulang ke negerimu, sampaikan ke rajamu, jangan makan makanan ini sebelum rakyatmu kenyang. Masya Allah. Coba Pak, kita cari pemimpin mana yang seperti Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Tidak ada. Tidak ada. Itu kita seperti bicara dunia hayalan. Tapi itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang sikap tawadhu beliau, yang penampilannya Masya Allah merakyat, bersahaja bersama rakyat. Denyut, dia adalah denyut rakyat. Denyut rakyat adalah denyut pemimpin. Lalu bagaimana isarnya Rasulullah SAW? Saya menangis ketika baca kisah ini Pak Ustadz, Bapak-bapak, menangis saya. Apa itu? Sang istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, masyabi'a alu Muhammadin min hubdi syairin salasa layalin mutawaliyah. Seringkali Nabi Muhammad beserta keluarganya tidak kenyang dengan roti gandum 3 malam berturut-turut. Masya Allah. Presiden mana seperti Nabi Muhammad? Yang, Pak Ustadz, emang Nabi Muhammad nggak punya makanan? Sampai kelaparan 3 hari berturut-turut nggak ada roti gandum yang dimakan. Ada, cuman Nabi Muhammad tuh makanannya dikasih orang. Kalau kita disimpan di kulkas. Maklum kita bukan Nabi. Kalau Nabi itu nggak punya kulkas. Nabi itu apa yang dimakan sekarang habis dan besok ada lagi. Nggak boleh Nabi itu menyimpan buat besok. Maklum Pak, kita bukan Nabi. Masya Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad tidak kenyang dengan roti gandum 3 malam berturut-turut, lalu datanglah seorang wa ahada ilahi qa'amban minal labani, lalu dihadiahkan segentong susu. Pak, 3 malam berturut-turut tidak ketemu roti gandum, lalu dikasih segentong susu. Apa yang bapak-bapak lakukan dan apa yang saya lakukan? Apa Pak kira-kira? Mana anak saya? Sini. Mana istri saya? Sini. Tapi Nabi Muhammad enggak. Dipanggil itu fakir miskin. Aina ahlu suffah. Mana sahabat-sahabatku yang hidupnya setiap hari ngemper di Masjid Nabawi. Panggil mereka. Antri mereka. Minum. Terakhir setelah mereka kenyang, Nabi Muhammad minum. Ya Allah, nangis saya Pak baca kisah itu Pak. Allahu Akbar. Mata saya meleleh Pak. Pemimpin mana yang ada seperti beliau? Makanya wajar
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mencintai Nabi Muhammad, yang membacakan solawat Nabi Muhammad bukan hanya makhluk, tapi malaikat, bahkan Allah sendiri membacakan solawat. Kenapa? Akhlaknya yang budi pekertinya yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah jam 12. Jam 1 pas. Ya, jam 1. Jadi saya kira cukup sampai demikian. Insya Allah ada umur yang panjang bisa kita sambung kembali. Jadi itu Pak. Jadi sebetulnya masih ada lagi, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sampai jam berapa? Sampai jam 1 katanya ya. Jadi itulah, mari Pak, mari kita terapkan. Yakin kita akan dicintai, bukan hanya oleh rakyat, akan dicintai oleh malaikat. Masya Allah, akhlak-akhlak Rasulullah yang demikian. Ya, jadi setelah dipanggil ahlu suffah, dipanggil orang-orang yang hidupnya namanya ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah orang-orang panti jompo, orang tua, orang miskin yang datang dari Mekah ke Madinah, nggak punya family, nggak punya sanak keluarga, nggak punya pekerjaan, hidupnya menumpang di masjid Rasulullah, dan Rasulullah lah yang memberikan mereka makan dan minum. Terakhir, masih ada 1 menit lagi. Dalam kisah diceritakan, datanglah Ali bin Abi Thalib, menantunya dan putrinya Fatimah. Bapak tahukah Fatimah? Putrinya Rasulullah yang cantik dan mulia. Ibunya seorang bangsawan dan seorang yang kaya raya. Tak ada wanita yang cantik dan tak ada wanita yang sekaya Khadijah di kota Mekah. Dan dinikahinya oleh Rasulullah SAW. Satu kali Fatimah mengatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, wahai suamiku, mari kita berangkat datang kepada ayah. Kita minta pembantu, diberikan pembantu. Kenapa? Tangan saya kapalan, kata Aisyah. Tangan saya kapalan, kasar karena setiap hari menggiling gandum. Lalu datanglah, assalamualaikum wahai ayah. Waalaikumsalam, ada apa anakku? Wahai ayah, Ananda minta diberikan pembantu budak yang dapat meringankan pekerjaan Ananda sehari-hari. Apa jawaban Rasulullah? Presiden, wahai anakku, mohon maaf, ayah tak bisa mengabulkan permintaanmu. Pembantu yang ada, budak yang ada, ayah jual, dan uangnya buat ngasih makan fakir miskin. Bayangin Pak, seorang anak presiden minta pembantu kepada presiden, tapi tak berhasil. Kalau presiden sekarang berapa dikasih Pak? 5 pembantu. Nih, ayah kasih 5 pembantu. Tukang cuci, tukang gosok, apalagi Pak? Tukang masak. Duitnya dari mana? Duit rakyat ambil. Ambil duit rakyat, ambil duit menteri. Tapi Rasulullah tidak. Sekalipun anaknya Rasulullah tidak ada. Nah, saya ketika membaca kisah ini, maka janganlah Anda wahai wanita-wanita mulia sang sombong, takabur, tak mau melakukan pekerjaan rumah tangga. Putri mana yang lebih mulia dari kalian? Apakah kalian lebih mulia daripada Fatimah? Fatimah yang putri mulia, ibunya seorang kaya raya, ayahnya seorang nabi, dia saja rela tangannya kasar. Masya Allah. Keesokan harinya datanglah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Nah, maukah kalian ayah kasih sesuatu yang lebih hebat dari pembantu yang kamu minta kemarin? Mau ayah? Dalam riwayat itu 2 lagi tidur-tiduran. Ali dan Fatimah lagi tiduran. Makanya para ulama mengatakan disunahkan suami istri tidur satu kasur. Jangan pisah-pisah. Kenapa? Ali dan Fatimah tidur-tiduran berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, maukah ayah kasih yang lebih hebat dari pembantu? Apa itu? Wahai ayah, mau dong. Nah, sebelum tidur jangan lupa subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapkan 33 kali, itu lebih hebat dari pembantu yang kamu minta tadi pagi kepada ayah. Saya ketika membaca kisah ini belum connect.
Kok orang minta pembantu disuruh baca zikir? Lalu saya baca karyanya Profesor Dr. Ahmad Shalabi, Al-Imanu Billah. Apa kata beliau? Siapa orang yang membaca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka seberat apapun pekerjaannya akan menjadi ringan. Sesulit apapun urusannya akan menjadi mudah. Dan serumit apapun pekerjaannya maka akan jadi menyenangkan, dan dia akan dikasih bukannya bad mood, tapi good mood. Akan dikasih apa itu, Pak? Good mood. Tahu good mood, Pak? Enak hati dan enak rasa. Padahal berat pekerjaan, tapi karena dia membaca subhanallah, subhanallah, maka akan dibikin menyenangkan. Masya Allah. Nah, inilah sekelumit akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang dapat kita tiru. Pak Ustadz, mungkin memang nggak mungkin kalau semuanya, Pak. Nggak mungkin. Paling tidak kita mendekati. Kalau seluruhnya nggak bisa kita praktekkan, mendekati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.